Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara jamaah sekalian, lengkapi hari kemenangan dengan memperbaiki hubungan kepada sesama makhluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Idul Fitri selalu dikaitkan dan dibahasakan sebagai hari kemenangan. Namun, kemenangan apakah yang dimaksud dan siapa yang kalah? Dalam hal ini dapat kita katakan Idul Fitri akan benar-benar menjadi hari kemenangan bagi mereka yang dapat mengalahkan hawa nafsunya untuk fokus mendekat kepada Allah, tidak terbuai isu dan gaya hidup yang sedang hangat dan viral namun tak bermanfaat, yang bila diikuti tidak ada habisnya dan menyia-nyiakan kesempatan beribadah di bulan yang penuh lipatan pahala ini. Kemenangan melawan hawa nafsu sangatlah bernilai, karena bahkan Nabi saja sangat mengkhawatirkan hal tersebut dengan bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Rawahul Baihaqi. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku Nabi khawatirkan dilakukan oleh umatku adalah mengikuti hawa nafsu dan terbuai angan-angan yang panjang yang tiada habisnya. Dengan mengikuti hawa nafsu, seseorang akan terhalang dari kebenaran, karena sampai kapanpun hawa nafsu takkan menyatu dengan kebenaran, karena hawa nafsu akan selalu mengajak dan mengarah pada kejelekan karena godaan dan arahan dari setan. Dan sayangnya, umumnya manusia yang dapat mengendalikan hawa nafsunya bila kaitan hubungan dia dengan Allah, karena sadar Allah maha hebat dan kuasa atas segala sesuatu, bisa lupa atau tidak sadar sehingga menuruti hawa nafsunya ketika dia dihadapkan pada makhluknya Allah. Sebagai contoh, seseorang ingin maksiat namun melihat tanda-tanda kemurkaan Allah, maka dari lubuk hati terdalam akan terbesit ketakutan yang kemudian bila memiliki keimanan akan mencegah dirinya dari berbuat maksiat. Namun ternyata berbeda bila menghadapi makhluk Allah, yang mana terkadang hawa nafsu dalam diri seseorang akan memicu rasa gengsi atau kesombongan sehingga membuatnya lupa. Misalnya, seorang bos berlaku kasar pada bawahannya. Sekalipun dalam hati terbesit rasa bersalah, terkadang perbedaan status sosial membuat dia gengsi meminta maaf. Bahkan malah ada yang justru semakin meningkatkan kesombongannya. Oleh karena itu, bulan Ramadan yang telah kita lewati dengan segala ujian-ujiannya akan lebih sempurna lagi bila kita lengkapi dengan kemenangan atas hawa nafsu kepada sesama makhluk Allah. Jangan malu untuk meminta maaf dan jangan gengsi untuk memaafkan, karena kita memaafkan orang lain takkan membuat kita dianggap orang yang lemah karena tak bisa membalasnya. Sebaliknya, itulah orang kuat sejati versi Nabi. Laisa syadidu bis sur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal godobi. Rawahul Bukhari. Tidaklah seseorang dikatakan kuat karena dorongannya atau kekuatannya. Sesungguhnya yang dikatakan kuat adalah orang yang mampu menguasai diri ketika marah. Maka di hari kemenangan ini, jadikanlah diri kita lebih baik lagi dalam mengontrol diri. Pribadi pemaaf,
tak sungkan meminta maaf bila memang bersalah, serta jangan gengsi untuk silaturahim walau kepada orang yang memutus hubungan dengan kita. Silman kotoaka wa'ati man haramaka wa'arid amman zolamaka. Rawahu Ahmad. Sambunglah orang yang memutuskan hubungan denganmu, berilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu. Jangan sampai malah kita biang kerok yang menyebabkan putusnya famili, karena ancamannya sangat berat. La yadkhulul jannata qati'un, Rahul Bukhari. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ayo kita hidup-hidupkan silaturahim walau zaman pandemi seperti saat ini, dengan tetap berkirim kabar via telepon, SMS, WA, saling memperhatikan, menolong, menasehati, serta mendoakan yang baik-baik. Semoga Allah membersihkan diri kita dari jeleknya perangai. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wa kini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaki sayyi'aha illa anta. Rawahu Abu Daud. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.